Selamat pagi saudaraku. Saya meneruskan renungan singkat kita pagi ini dan kembali kepada kitab 2 Petrus, masih di ayat 1 dan 2. Saya beri tema, kita adalah hamba Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya membaca teksnya dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Saudaraku, orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah anak-anak Allah. Tetapi di sisi lain, sesuai dengan apa yang disatakan oleh Rasul Petrus tadi, dia adalah hamba Tuhan Yesus Kristus. Dan kita, saudaraku, juga sebagai anak Allah, tapi juga kita adalah juga hamba. Hamba dalam teks ini, dalam bahasa Yunani adalah doulos. Doulos itu artinya adalah hamba atau budak. Dan karena itu, makna dari kata itu bisa berarti beberapa hal. Yang pertama, makna bahwa kita adalah hamba Tuhan Yesus Kristus itu mempunyai makna yang sangat baik, karena itu berarti bahwa kita ini adalah miliknya Tuhan Yesus. Dan kalau kita milik Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan mencukupkan, akan memelihara, akan melindungi kita sebagaimana mestinya seorang Tuhan kepada hambanya. Tuhan itu bertanggung jawab atas kebutuhan kita. Tuhan itu akan menolong kita pada waktu kita dalam kesulitan. Kalau kita sakit, Tuhan akan mengupayakan supaya dia ditolong dan menjadi sembuh. Memang pada zaman dulu seorang hamba itu sepenuhnya ada di tangan kuasa tuannya. Tuannya bisa menyiksa, bisa membunuh, bisa menjual kembali. Tapi dalam konteks ini, saudaraku, yang indah adalah bahwa kita ini milik Tuhan. Tuhan tahu keperluan kita, Tuhan tahu kelemahan kita, dan Tuhan berkenan untuk menjadikan kita hamba-hambanya. Yang kedua, hamba itu adalah seorang yang harus taat kepada tuannya. Memberi pelayanan penuh, ketaatan penuh kepada tuannya itu adalah sebuah kewajiban. Kalau kita hamba Tuhan Yesus Kristus, itu berarti kita harus taat kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya, taat pada kehendak-Nya, melakukan apa yang diperintahkan. Ketaatan itu adalah konsekuensi logis dari seorang hamba kepada tuannya, karena memang dia adalah Tuhan kita. Ketaatan adalah bersifat hukum yang sifatnya wajib bagi seorang hamba mentaati tuannya. Karena itu, saudaraku, sebagai orang Kristen kita harus taat kepada sabda Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita. Yang ketiga, hamba itu memberi makna bahwa kita adalah orang yang selalu melayani Tuhan. Seorang hamba, kalau tuannya pergi, dia harus menanti kapanpun sampai tuannya datang. Dan kalau tuannya datang, dia akan menyiapkan segala sesuatunya. Dia akan menyiapkan mungkin air panas supaya tuannya bisa mandi. Dia akan menyiapkan pakaian, handuk. Dia akan menyiapkan makanan, semua dilayani sampai semua keperluan dari tuannya diselesaikan. Baru sudah itu, hamba itu bersih-bersih, bereskan, dan kemudian mungkin dia baru bisa makan dan istirahat. Dan itulah hamba dalam hubungannya dengan kita sebagai orang percaya yang adalah hamba Yesus Kristus. Maka kita juga dikehendaki oleh Tuhan untuk rela melayani Tuhan dengan senang hati, dengan rela hati, dengan tulus hati, melayani dengan setia, melayani Tuhan melalui berbagai bidang pelayanan. Mungkin kita melayani di gereja, kita melakukan ini dan itu di gereja. Kalau kita tidak bisa melakukan ini dan itu, kita bisa berdoa, kita bisa menolong sesama, kita bisa melakukan hal yang sederhana sebagai bentuk pelayanan kita. Karena Tuhan katakan, apa yang kamu lakukan bagi orang yang terkecil ini, sesungguhnya kamu melakukannya untuk aku. Dan saudaraku, karena itu layak bagi kita sebagai hamba Tuhan, bukan hanya menjadi milik Tuhan, bukan hanya taat kepada Tuhan, tapi hamba adalah senang melayani Tuhannya, senang melayani Tuhan. Mari kita pikirkan
hal ini supaya kita juga bisa mengambil makna dan melakukan dalam hidup kita, bahwa kita senang melayani. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur bahwa hari ini kami bisa merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami diingat bukan saja kami anak Allah, tapi karena hamba Yesus Kristus. Hamba Tuhan Yesus Kristus yang selalu percaya akan pemeliharaan Tuhan, yang selalu taat akan firman Tuhan, sekaligus yang selalu senang melayani Tuhan. Tolong kami semua, pakai kami semua, dan berkati kami semua. Rahmat Tuhan kami mohon untuk negeri kami ini, Indonesia. Berkat untuk bangsa ini. Bapa, terima kasih. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, saudaraku, Tuhan berkati.